Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel MSLJ Official. Oke teman-teman, kali ini kita lagi nyantai-nyantai di rumah tua. Ini rumah tua yang biasa buat nyantai-nyantai, ngopi-ngopi. Oke teman-teman, hari ini hari Jumat, malam Sabtu tanggal 8 Agustus nih teman-teman. Dan bareng dengan saya sedang ditemani Mas Donyo nih teman-teman. Mas Donyo ini yang kemarin ikut ke Bromo. Ya enggak Mas Donyo? Ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan video kali ini, kita bumper dulu. Oke teman-teman, kita sambil ngopi-ngopi, rokok-rokok. Kalau kata orang Temanggung tuh gogokan macet-macet. Nah, gitu teman-teman. Karena hari ini sedang tidak ada jadwal touring, makanya kita bikin video ala-ala kurang kerjaan. Tapi pada malam ini saya akan membahas tentang evaluasi atau sekelumit cerita tentang touring kita ke Bromo. Walaupun di kebanyakan orang mungkin Bromo itu dekat, buat kalian yang memang sudah terbiasa touring, Bromo itu dekat, tidak terlalu jauh, tapi bagi saya, Mas Donyo, itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Oke, kita ngopi dulu Mas Donyo, kita santai-santai saja, tidak usah grogi. Biografi Mas Donyo itu pernah membintangi satu film atau beberapa film produksi Mahin Multimedia. Itu teman-teman. Pernah main film berapa Mas Donyo? Ya, kalau pemeran utama itu baru dua. Baru dua ya? Ya, di film Tumbal sama di film Laisa Kadalik gitu. Sekarang nggak main film lagi nih? Sekarang udah pensiun ini. Jadi film-film ya, film buat upload-uploadan pribadi lah di YouTube itu ya, bukan film nasional tuh, bukan. Oke, kita langsung ke pembahasan aja Mas Donyo. Bagaimana rasanya kemarin touring ke Bromo itu Mas Donyo? Ya, pengalaman juga buat saya karena belum pernah ke sana dan belum pernah melihat jalur yang dilewati ke sana itu bagaimana serunya itu, ya pengalaman banget buat saya. Ini ya jalan-jalannya ya, jalan-jalannya. Jadi Mas Donyo ya termasuk saya juga itu memang pertama kali, pengalaman pertama jalan-jalan ke Bromo, gitu ya Mas Donyo ya. Dan ini Mas Donyo, kan Mas Donyo ini kan di belakang bonceng. Itu gimana rasanya bonceng di belakang itu dengan jarak tempuh yang jauh? Ya, awal-awal dari sini itu masih terasa enak di belakang gitu. Kalau sudah sampai Tawangmangu, sampai Trenggalek itu sudah mulai kerasa bokong itu terasa panas gitu. Jadi gini teman-teman, yang kita rasakan, kita kan berangkat jam berapa tuh ya? Sekitar jam 1:30 ya? Iya, jam 1:30. Jam 1:30 itu start. Jadi selama 4 jam di motor nggak berhenti itu kuat. Habis itu jalan lagi 3 jam nggak kuat. Habis 3 jam, 2 jam nggak kuat. Habis 2 jam nggak kuat, 1 jam
nggak kuat. Habis 1 jam liran-liran. Ceritanya seperti itu. Tapi wajar karena kita nggak naik mobil Mas Donyo, kita tuh naik motor. Naik motor itu kan udaranya dan joknya kan nggak kayak mobil. Kalau mobil kan mapan, duduknya itu enak. Kalau motor kan enggak. Jadi menghilangkan kenyamanan di mobil. Terbatas kalau di motor. Terbatas. Oh ya Mas Donyo, masih ingat nggak kita ngisi BBM tuh berapa kali itu kira-kira? Ya kalau BBM itu pertama kita isi itu di Temanggung sini. Oh ya, Temanggung dulu ya. Temanggung dulu. Terus habis itu langsung di Tawangmangu yang malam-malam. Ya, yang malam-malam sudah kedinginan itu. Terus yang kedua di ini ke Trenggalek. Ya, yang ketiga di Trenggalek. Terus yang keempat pas kita udah di Malang ya. Udah di Malang itu. Udah di Malang kita mau ke atas, kita isi pertama gitu. Terus pulangnya ngisi lagi di Kediri, Jombang. Kediri arah ke Jombang ya. Ya itu. Terus terakhir ngisi di sini. Sudah di Gerabak. Ya, sudah di Gerabak Magelang. Jadi sekitar kita ngisi 6 kali ya. 6 kali. Nah, itu estimasi pengisian BBM atau habis berapa BBM dari Temanggung ke Bromo balik ke Temanggung tuh perkiraan 250 ya Mas Donyo. Ya, 250-270-an ya, 250 sampai 270, jadi nggak sampai 300. Ini untuk ukuran motor PCX itu kemungkinan udah ngirit itu. Iya, udah ngirit. Sisinya sudah besar dari itu. Sisinya besar 160 dengan BBM 270. Ya. Itu udah ngirit Mas Donyo tuh. Nah, ini Mas Donyo, kita dari berangkat sampai pulang tuh berapa hari tuh? Itu sekitar pulang pergi itu 4 hari. Dari hari Senin kita berangkat itu hari Senin, terus sampai Temanggung lagi itu hari Kamis. Kamis jam 11 ya. Kamis jam 11. Jadi ya 4 harian lah, 4 harian. Ada kesan nggak ketika kita nginep di mana yang paling kerasa gitu? Yang paling berkesan itu pertama nginep di Tawangmangu itu. Di Tawangmangu. Karena di sana itu udaranya itu sangat dingin. Mencapai 11 derajat. 11 derajat ya. Sampai tembus ke balung gitu, tulang. Jadi gini teman-teman, pas di Tawangmangu itu kan awalnya Mas Donyo, saya kan rencana mau nginep di homestay. Tapi saya pikir wah ini karena pemula, jadi kita mikirnya itu biar nyandak BBM-nya. Biar nyandak BBM sama nyandak uang makannya lah, karena kan baru pertama touring tuh, belum tahu apakah nanti itu BBM-nya membengkak atau makannya di mana kan gitu. Jadi kita putuskan untuk di Tawangmangu kita nggak nyewa homestay tapi tidur di masjid. Awalnya mau tidur di masjid. Rencana awal itu. Nah, ya kan Mas Donyo, kita kan pertama tidur di masjid toh. Nah, ini fun fact-nya ya teman-teman. Kalau kalian tidur di masjid itu, kalau buat saya pribadi itu malah takut. Takutnya kenapa? Kalau sampai malam kita nginep di masjid tuh nanti sama petugas masjid dikira mau bobol kotak amal. Karena pas kita istirahat kan diparani orang tuh. Ya itu yang pertama, yang pertama itu diparanin orang. Kita udah bilang kita mau ikut istirahat di sini. Nah tapi perasaan kita lama-lama kok nggak enak gitu loh. Kita nggak enak lama-lama karena satu udaranya dingin, kedua perasaannya nggak enak. Terus kita pindah cari warung yang tutup. Nah di warung yang tutup itu gimana perasaannya Mas Donyo? Ya kalau di sana, kalau tempatnya sih nyaman, tapi itu udaranya itu yang tidak bisa diajak kompromi itu.
Kalau tempatnya enak tuh di warung yang tutup itu, Sepi tenang, itu, ya. sepi, enak. Jadi kalau di Tawangmangu itu kekurangan kita tidak membawa peralatan yang proper untuk istirahat itu. untuk istirahat, kayak apa namanya, jaket yang tebal atau pakai alas tikar yang proper. Jadi kita itu nggak persiapan itu karena kita juga belum tahu seperti apa dinginnya Tawangmangu gitu teman-teman. Jadi kita kuat-kuatkan istirahat di warung yang tutup itu sampai subuh ya Mas Donyo ya, sampai sebelum subuh. Nah terus sesudah subuh kita sholat di masjid, habis itu kita berangkat lagi. Oh ya Mas Donyo, kita membahas tentang map ini Mas Donyo. Karena memang rata-rata buat para peturing atau apa namanya berkendara di jalan itu kan kita nggak tahu jalan, apalagi buat pemula yang lagi pertama kali bepergian kan gitu, pasti kan butuh map. Nah itu gimana kemarin kok kita kan kepinginnya dari Magetan, dari Tawangmangu, Magetan kan kita ambil jalur ke Ponorogo. Kok malah belok ke Madiun tuh gimana Mas Donyo tuh? Ya, karena kalau di map itu dilewatkan yang terdekat gitu. Terdekat. Sedangkan kita kan aslinya mau ke Ponorogo biar lewat Blitar gitu. Tapi kita langsung nge-map ke Malang gitu. Jadinya langsung diarahkan lewat Madiun gitu. Nah kalau untuk pemula ya, kalau mau lewat Ponorogo, map dulu Ponorogo, baru nanti ke Blitar, baru ke Malang gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau di map itu, kalau langsung dituju kota yang kita tuju, walaupun ada rutenya, kan ada pilihan rute toh? Ada itu. Ada pilihan 2 atau 3 rute. Itu ada pilihan rute yang lewat Ponorogo, ada. Sudah saya klik itu. Tapi ternyata di tengah jalan itu ketika HP kehilangan sinyal, nanti sinyal balik lagi, itu arahnya udah berubah sendiri, rutenya berubah sendiri. Nah makanya benar Mas Donyo itu teman-teman, kalau kita mau jalan, mau melewati kota yang kita tuju, itu mapnya diarahin ke kota satu-satu gitu, diedit pemberhentian, pakai opsi edit pemberhentian. Jadi ke Ponorogo dulu, ke Trenggalek dulu, satu-satu sampai ke Malang. Gitu ya Mas Donyo ya. Pengalaman juga itu. Pengalaman juga itu teman-teman. Jadi biar nggak lompat mapnya. Kalau sampai lompat, wah lompatnya jauh, muternya jauh. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut bahas gimana nginep di Malang Mas Donyo. Nah, kalau sudah di Malang itu enak karena di sana sudah menyewa tempat penginapan gitu. Itu udah nggak usah dibahas tuh, nggak enak. Ada lagi Mas Donyo, kalau nyewa tempat itu di salah satu kota, cari yang dekat alun-alun. Karena apa? Kalau di alun-alun kan aktifnya tuh 24 jam. Ada warung 24 jam, ada apa namanya, Indomaret 24 jam kalau di dekat alun-alun. Kalau Mas Donyo cari penginapan kok dekat kuburan, wah nyamari. Nah, itu nyamari. Itu semua itu. Wah gitu teman-teman. Jadi ini buat kalian kalau lagi di kota mau menginap di salah satu penginapan itu cari yang dekat alun-alun. Ya nggak Mas Donyo? Jadi satu saat malam-malam kehabisan rokok, malam-malam kelaparan, itu cari kebutuhan makanan atau rokok itu enak. Itu Mas Donyo. Oh iya, yang kemarin itu kita nginap di penginapan apa itu? Wah, penginapan apa ya kemarin tuh ya? Tempatnya itu nyaman gitu. Ya memang di antara pilihan-pilihan di aplikasi Red Door itu, di situ yang paling nyaman Mas Donyo. Kayaknya kalau nggak salah near Museum Brawijaya. Nanti tulis saja di bawah sini layar. Nanti Anda baca di bawah layar aja. Kalau nggak salah near Museum Brawijaya. Tempatnya nyaman Mas Donyo.
bersih, yang jaga juga ramah. Ya. Terus free wifi itu. Nah, free wifi, terus kamar mandinya hangat, gitu. Airnya hangat, nyaman pokoknya. Kalau pas di Kebumen gimana Mas Danyo? Kalau pas di Kebumen itu sudah ya termasuk agak mahal di sana. Karena nggak ada air hangat, nggak ada, wifi nggak ada, tempatnya ya kurang bersih gitu. Jadi kalau di Malang itu kan satu malamnya 160. Iya. Kalau di mana? Kebumen itu 145. Ya. Itu mahal menurut saya. Karena kamarnya nggak terlalu bersih. Lampunya juga pecah tuh. Iya. Lampu hiasnya tuh pecah, teman-teman. Redup gitu. Nggak enak. Kamar mandinya nggak ada air hangatnya. Terus nggak ada wifi. Wah, pokoknya nggak enak tuh yang di Kebumen tuh. Kalau di Malang spesial. Pokoknya harga murah, serasa hotel. Gitu Mas Danyo. Iya. Oke teman-teman, kita langsung lompat ketika ke Bromonya. Jadi ke Bromo itu sekarang tiketnya itu pakai tiket online. Jadi kita pesen tiket masuknya itu online. Dan kemarin kita udah masuknya online dan itu lebih enak teman-teman. Jadi kita buka situs Bromonya, pesan tiket online Bromo, itu bayarnya pakai BRI, pakai online juga, itu lebih enak. Nah, nanti tinggal kita kan berangkat tuh kan dari Malang, nanti di pos Jemplang itu kita kita konfirmasi barcode-nya, kan ada barcode-nya tuh, kita konfirmasi barcode-nya. Nah, nanti kita sudah diverifikasi, baru kita turun ke Bromo. Oke, itu teman-teman untuk tiketnya. Oke Mas Danyo, kita cerita di Bromo nih. Iya. Gimana awal mula, sensasi awal melihat Bromo itu gimana Mas Danyo? Wah, kalau di sana itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Harusnya datang ke sana baru bisa merasakan keindahan yang sesungguhnya itu. Kalau yang saya rasakan gini Mas Danyo. Jadi pertama kali kan kita di atas dulu tuh ya. Iya. Di sebelum turun ke bawah di rest area itu. Di pos Jemplang itu ya, di rest area di Bromo Hillside itu yang ada cafe yang tingkat itu tuh di atas. Wah, itu lihat Bukit Teletubbies yang pertama kali kita lihat itu, wah sudah terpana. Semua kelelahan hilang itu. Semua kelelahan 2 hari, kedinginan di Tawangmangu, capek-capek sampai kesasar ke Madiun, itu ketika sampai di Bromo semuanya hilang. Langsung terobati. Semua terobati. Dan yang satu lagi Mas Danyo, kalau sedang di Bromo itu kayak nggak di Indonesia. Iya. Suasananya itu udah beda. Suasananya tuh nggak kayak di Indonesia teman-teman. Kayak di mana gitu, pegunungan mancanegara lah gitu pokoknya. Pokoknya nggak kayak di Indonesia. Beda kalau di daerah sini di Sindoro Sumbing kan masih Indonesia banget lah gitu. Kalau di Bromo tuh udah lain teman-teman. Wah, itu yang merasakan kayak itu ya harus ke sana. Kalau cuma lewat video atau sekedar cerita kayak gini nggak bisa mewakili. Harus ke sana. Karena aslinya itu lebih indah. Kayak lukisan gitu. Kayak wallpaper. Kalau kalian lihat di HP wallpaper tuh ya seperti itu. Keindahannya itu dan lebih dari itu. Oh ya Mas Danyo, kemarin linting di sana nggak? Di sana wajib gitu. Jadi Mas Danyo ini kan bawa lintingan ke Bromo, lintingan Mbako Temanggung itu dilinting di Bromo. Wah, itu rasanya tambah jos lagi teman-teman. Nikmat gitu. Sensasinya luar biasa. Oh ya, gini kan kemarin di Bromo itu ada pasir berbisi itu. Ya. Sensasinya mengendarai motor di
pasir berbisik itu gimana gitu? Wah, kalau mengendarai motor di Bromo kan pasirnya kan lembut-lembut tuh ya. Iya. Itu kalau kita lagi motoran di Bromo itu kayak belok sendiri. Jadi kayak ban depan itu kayak belok-belok sendiri. Jadi kalau asal ngegas itu bisa jatuh. Kayak kemarin tuh yang orang bawa PCX tuh langsung jatuh. langsung jatuh. Jadi langsung ngegas langsung jatuh. Wah itu banyak. Jadi ada tekniknya itu. Ya. Dan harus pelan gitu ya. Harus pelan. Jadi gini Mas Donyo, kalau lagi di Bromo itu paling enak kita bawa barang yang berat. Ya. Jadi biar lebih ini mencengkram pasir gitu. Bisa membantu gitu ya. Bisa membantu, tidak terlalu licin. Ya. Nah tapi yang aneh lagi Mas Donyo, kalau orang asli sana kok nggak kepleset. Padahal itu tidak bawa barang. Tidak bawa gitu. Barang. Cuma motor gitu. Cuma motor. Tapi kecepatannya itu kayak sudah nggak ada takutnya gitu. Apa ada doa apa-apa itu. Jadi kalau orang asli sana itu bawa motor di Bromo tuh nggak takut kepleset. Ya. Kayak di jalan aspal biasa kayak gitu. Di aspal biasa gitu teman-teman. Kalian yang pernah ke Bromo itu kalau lihat warga lokal Bromo situ, Akamsi itu naik motornya tuh nggak ada takut-takutnya. Padahal kalau kita di Bromo itu naik motor, wah itu belok-belok sendiri, mau jatuh dan banyak yang jatuh tuh. Dong-dongan gitu di sana. Kemungkinan sudah tahu tekniknya. Iya. Dan sudah biasa. Ya mungkin awal-awal ya jatuh juga. Ya awal-awalnya jatuh karena sering jatuh jadi tahu tekniknya, tahu selahnya, sudah terbiasa gitu ya. Terbiasa. Wah itu keunikan motoran di Bromo teman-teman. Jadi harus hati-hati melewati padang pasirnya tuh. Nah gini teman-teman, touring itu yang mahal tuh bukan BBM-nya tapi makannya. BBM-nya itu murah tapi yang habis banyak itu makannya atau konsumsi ini keseharian kita, beli es lah, beli mie lah, beli minuman, rokok dan lain-lain. Apalagi Mas Donyo ini hawanya mau makan terus teman-teman. Karena kalau sudah lapar itu tidak konsen gitu, kepiur gitu. Katanya kalau lapar itu kepiur. Nah gitu teman-teman. Jadi itu tadi kesimpulannya, dan fisik kesehatan harus fit, baik kesehatan badan dan kesehatan motor. Kalau di Bromo itu kan memang motor diuji Mas Donyo. Iya. Tanjakan curam, turunnya juga curam. Nah itu rem, mesin, kalau kalian mau touring ke Bromo harus dipersiapkan secara matang. Gitu teman-teman. Gitu aja Mas Donyo. Terima kasih sudah podcast malam ini. Mudah-mudahan podcast kita ini bermanfaat buat teman-teman pemula yang ingin touring ke Bromo. Jadi kita punya pengalaman seperti itu, punya experience ke Bromo seperti itu. Sekelumit cerita kita ke Bromo, Mas Donyo. Yeah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, para subscriberku, teman-temanku, dan buat teman-teman yang lain yang mungkin saja tertarik dengan video kami, bisa like dan subscribe. Gitu teman-teman. Oke, jumpa lagi di podcast berikutnya dan jumpa lagi di touring selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.